Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Selamat siang, terdengar Bu. Oke, tunggu sebentar ya. Ya, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Mohon maaf saya tiba-tiba online karena tadi pagi udah ke kampus sebenarnya, cuman agak nggak enak badan, jadi memutuskan untuk online saja. Untuk selanjutnya, insya Allah kita onsite di 0711 ya. Oke, untuk hari ini kita perkenalan saja. Nanti kita akan masuk ke materi yang lebih dalam mulai di minggu depan. Untuk kelas representasi pengetahuan ini, dosennya itu tim teaching, jadi ada 2 dosen yang akan mengampu mata kuliah ini di kelas ini. Itu adalah Pak Kemas dan juga saya, Gia Septiana Wulandari. Untuk pengampu utamanya itu Pak Kemas. Untuk saya akan mengisi di 5 pekan pertama saja. Untuk jadwalnya sendiri untuk kelas ini itu ada di hari Jumat dimulai jam 1:30, onsite di TULT 0711. Dan saya sendiri, Gia Septiana Wulandari, kalian bisa panggil saya Gia. Kalian bisa kontak saya melalui email giaseptiana@telkomuniversity.ac.id ataupun melalui Telegram di G Wulandari atau bisa melalui WhatsApp yang ada di grup ya. Ruangan saya itu di TULT lantai 17 atau di TULT lantai 5 Blok G. Oke, ini udah ada yang ke kelas ya? Budi udah ke kelas ya, Budi ya? Iya Bu. Oke, sorry ya teman-teman. Soalnya tadi dadakan pagi-pagi. Oke, selanjutnya di mata kuliah ini kita ada di PLO 12. Itu terkait kemampuan menerapkan teknologi terkini dalam pengembangan solusi berbasis sistem cerdas. Kalau kalian perhatikan untuk semua mata kuliah pilihan, emang kita ada di PLO 12 ini. Untuk sub CLO, dulu mungkin kalian kenalnya CLO ya. Untuk sekarang itu sub CLO. Untuk sub CLO-nya sendiri ada 3. Yang pertama itu terkait bagaimana kita bisa merepresentasikan pengetahuan secara formal. Nanti kita akan menggunakan description logic namanya. Terus di sub CLO 2 itu terkait penerapan prinsip link data. Dan sub CLO yang ketiga itu terkait penerapan solusi ontologi untuk membangun sebuah proyek semantik web. Materinya sendiri itu adalah sebagai berikut. Jadi di 5 pekan pertama itu bersama saya untuk sub CLO 1. Itu akan terkait logika orde 1 ataupun description logic. Jadi intinya di CLO 1 itu gimana kalian bisa menggunakan bahasa formal untuk nantinya melakukan translasi dari bahasa manusia ke bahasa formal, dan juga bagaimana kita bisa melakukan penalaran atau reasoning dari bahasa formal tersebut. Itu ada di sub CLO 1. Ujian sub CLO 1 itu nanti ada di pekan ke-5.
setelah ujian subcal O1 kita akan masuk ke subcal O2 dan subcal O3 itu bersama Pak Kemas. Untuk subcal O2 ini sebenarnya masih belum saya obrolkan dengan Pak Kemas apakah akan 2 minggu atau 3 minggu materinya. Default awalnya itu 2 minggu agar di pekan 8 itu di pekan ujian serentak kalian ikutan ujian juga. Tapi ada opsi lain nanti ujian subcal O2-nya di pekan 9. Nanti yang dikurangin itu minggu proyeknya. Dan di subcal O3 itu ada terkait ontologi, lebih khususnya di situ. Dan nanti akan ada tugas besar juga untuk di subcal O3 ini. Untuk subcal O1 nanti evaluasinya onsite di jam kuliah, tulis tangan. Oke, dan boleh membawa notes ukuran A4 dan notesnya harus handwritten ya. Tunggu sebentar. Terus selanjutnya ini adalah komponen penilaian untuk mata kuliah ini. Ada diskusi, kuis, ujian, praktik tugas. Untuk ujian itu hanya di subcal O1 dan 2. Untuk subcal O3 itu oh enggak, sorry. Ujian ada semuanya ya. Diskusi hanya di subcal O1 dan 2. Kuis ada di subcal O1, 2, 3. Ujian ada di tiga-tiganya. Praktik hanya di subcal O2 dan 3. Tugas juga hanya di subcal O2 dan 3. Kalau di subcal O1, tunggu sebentar ya, baterai saya mau habis. Jadi kalau di subcal O1, ujian ini, ujian tadi di pekan ke-5. Terus untuk diskusi nanti saya akan berikan beberapa tugas sih. Sebenarnya diskusi sama kuis bisa jadi nggak ada. Eh, Diskusi itu latihan, kuis bisa jadi nanti diambil dari nilai latihan juga. Tergantung waktu yang kita punya seperti apa karena materi hanya 4 minggu dikurangin pekan ini pekan perkenalan, jadi efektifnya materi itu hanya 3 minggu. Makanya takutnya nggak sempat untuk kuis. Nanti kuisnya akan diambil dari latihan. Latihan sendiri itu akan ada setiap minggu mulai minggu depan. Jadi pekan 2, 3, 4 akan selalu ada latihan dan latihan dikerjakan di kelas. Pekan kelimanya baru ujian. Terus kuis juga mungkin nanti bisa jadi saya buat via LMS. Jadi ini pengumumannya nanti aja di pekan keempat. Kemudian saya lupa nulis di sini ada perubahan tentang nilai untuk indeks A dan AB. Mungkin teman-teman juga udah tahu ya dari pengumuman di kelas lain. Jadi dulu sebelum ini untuk nilai A batas bawahnya itu adalah 80 dan AB itu batas bawahnya adalah 70. Nah, sekarang mereka berdua naik. Untuk batas bawah A itu jadi 85 dan batas bawah AB itu jadi 75. Oke. Jadi kita mengikuti aturan baru tadi. Selanjutnya ini ada grup WA untuk kelas ini.
Untuk teman-teman yang belum bergabung, dipersilahkan untuk bergabung dulu. Oke, untuk yang belum sempat nge-scan bisa dicek di Excel list grup kelas ya. Di situ juga sudah ditambahkan. Oke, sebelum saya masuk sedikit ke pengantar kuliah ini, ada yang mau ditanyakan dulu terkait pelaksanaan perkuliahannya? Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya, Untuk yang rubrik penilaian tadi, yang diskusi itu maksudnya gimana ya, Bu? Yang itu lewat. latihan. Kalau di CLO 1 itu masuknya di latihan sih. Jadi kan setiap minggu itu saya akan kasih tugas. Tugasnya itu bisa dikerjakan satu kelompok 3 orang, maksimal 3 orang. Jadi 2 atau 3 orang. Jadi dinilainya dari situ. Baik, Bu. Kasih. Sama-sama. Kalau untuk sub CLO 2 atau 3 itu nanti kalian bisa coba tanya ke Pak Kemas ya. Ada lagi pertanyaan? Ada ya? Eh, Kalau nggak ada, sebelum saya lanjut ke pengantar kuliah ini, kita presensi dulu ya. Saya coba via My Tell You dulu. Ini teman-teman bisa scan. Tapi kalau ada yang gagal, nggak usah khawatir. Nanti saya cek manual untuk yang tidak berhasil scan. Sebentar, saya share dulu. Silahkan di-scan presensinya. Kalau tidak berhasil, nggak apa-apa, nanti saya cek manual juga.
Misi Bugi ya, untuk QR-nya, untuk tiap presensi, apakah bisa di-refresh? Oke. Oh, dibilang expired ya? Oke, coba lagi ya. Oke, saya cek manual ya. Yang saya cek yang alpha aja ya. Arif Kurniawan. Hadir, Bu. Oke. Tubagus Bintang. Juliano Roy. Muhammad Ansar. Virgi Sulistiawan. Hadir, Bu. Ya, nanti ini dulu ya. Ini dulu ya, bentar ya. Muhammad Dafa. Danutrias. Rafli Muhammad. Hadir, Bu. Muhammad Nadin. Hadir, Bu. Magfar Naviantero. Anggara Abdul Rahim. Syamel Basrayep. Magfar hadir, Bu. Siapa? Magfar itu 16. 16, oke. Tisa Subiarti. Muhammad Habib. Hadir, Bu. Oke. Ida Bagus. Hadir, Bu. Chandra Kus. Imelda. Hadir, Bu. Oke. Udah. Emang udah ya? Dewa Putu. Nizam Abdullah. Renaldi. Hadir, Bu. Oke. Zarfan. Hadir, Bu. Mustafa Gulam. Shalom. Aulia Kusnul. Rizal Hidayat. Naufal Al-Farisi. Hadir, Bu. Fares Barik. Oke, jadi yang tidak hadir itu Tubagus Bintang, Juliano Roy, Muhammad Ansar, Muhammad Dafa, Danutrias, Anggara, Syamel, Tisa, Chandra, Dewa, Nizam, Mustafa, Shalom, Aulia, Rizal, Fares. Sudah aman semua ya? Oke. Hmm. Punten, Bu. Ya. Fares aktif, Bu. Tadi Mika baru Oh nanya. iya. Oke. Fares Barik ya. Hmm. Oke, udah. Oke, kita masuk ke pengantar mata kuliah ini ya sebentar. Paling cuma berapa belas menit.
Nanti kita ketemu lagi untuk membahas materi lebih dalamnya di minggu depan secara onsite. Oke, jadi mata kuliah ini itu representasi pengetahuan. Intinya di mata kuliah ini kalian akan mempelajari bagaimana kita bisa merepresentasikan suatu pengetahuan dan kita masukkan dia ke dalam sistem. Dan nantinya dia berhubungan dengan knowledge engineering ini. Knowledge sendiri, pengetahuan, itu berhubungan dengan familiarity, awareness, atau understanding of someone or something. Bisa jadi berupa fakta, bisa jadi berupa informasi, deskripsi, atau kemampuan seseorang. Dan pengetahuan itu bisa didapat dari pengalaman, bisa juga didapat dari pembelajaran. Jadi bisa diterima oleh seseorang, bisa ditemukan oleh seseorang, atau bisa dipelajari oleh seseorang. Knowledge sendiri yang paling dasarnya itu berasal dari data. Jadi kita punya data, kemudian dengan dikerucut dari data itu kita bisa mengerucutkan dia menjadi informasi. Ya, data itu kan raw elements, kita bisa jadi nggak tahu hubungan antara satu kolom dengan kolom lain. Misalnya kalau kita ngomongin database, kita nggak tahu hubungan satu kolom dengan kolom lain, kita nggak tahu hubungan satu elemen dengan elemen lain. Tapi ketika kita ubah data itu menjadi informasi, kita jadi punya konteks di situ. Kita jadi punya keterikatan antara satu elemen dengan elemen lain. Lebih atasnya lagi, kita bisa punya knowledge atau pengetahuan. Knowledge ini itu adalah informasi yang sudah diorganize. Jadi dia lebih mempunyai arti dibandingkan dengan informasi. Lebih atas lagi, kita punya wisdom, di mana wisdom ini pengetahuan yang diaplikasikan. Makin ke atas, kompleksitasnya itu makin besar, tapi yang perlu kita proses itu jadi lebih ringan. Jadi kalau misalnya kita ingin mengetahui sesuatu, nah tapi kalau kita cuma punya data, berarti proses yang kita perlu lakukan itu lebih banyak dibandingkan dengan kalau kita punya knowledge. Makanya di sini yang mau kita buat itu adalah knowledge based system, sehingga ketika kita punya sistem itu akan lebih mudah untuk mencari jawaban atas sesuatu. Knowledge sendiri itu bisa dibedakan menjadi beberapa tipe. Yang pertama itu meta knowledge. Seperti namanya, meta itu kan berarti informasi dari informasi, terkait informasi. Meta knowledge itu knowledge terkait knowledge. Kemudian kalau declarative knowledge itu adalah pengetahuan terkait sesuatu. Pengetahuan tentang sesuatu. Kalau procedural knowledge itu adalah pengetahuan yang berkaitan tentang bagaimana melakukan sesuatu. Causal knowledge itu adalah pengetahuan terkait hubungan sebab akibat. Conditional knowledge itu adalah pengetahuan tentang bagaimana sesuatu itu terjadi. Dan kalau misalnya relational knowledge itu adalah pengetahuan terkait relasi. Jadi hubungan antara satu dengan yang lainnya. Knowledge juga bisa dibedakan menjadi knowledge yang bersifat taksit ataupun knowledge yang bersifat eksplisit. Kalau eksplisit sesuai namanya dia itu transmittable, informal, and systematic language. Dalam artian kalau misalnya
kita punya explicit knowledge, kita bisa mengoper pengetahuan ini dan dia itu bersifat atau bisa ditulis dalam bahasa formal dan sistematik. Kalau taksit itu lebih ke perbuatan atau pengetahuan atau keterkaitan atau involvement. Jadi dia tidak terlalu jelas terlihat atau tidak mudah untuk di transfer pengetahuannya ke orang lain. Seperti experience, kita kan bisanya menceritakan experience-nya saja, tapi bisa jadi yang menangkap itu nantinya jadi beda tanggapan atau beda ilmu yang didapat. Kemudian ada yang theoretical, ada juga yang praktikal. Ada yang individual, ada juga yang sosial. Kalau yang individual itu dia eksisnya ada di satu individu saja. Kalau sosial itu dia terbentuk dan diketahui oleh suatu kalangan, suatu grup. Ya kan nggak semua knowledge itu sama ya antara satu orang dengan orang lain. Jadi bisa jadi setiap individu punya knowledge yang berbeda dan setiap grup juga bisa jadi punya knowledge yang berbeda. Ini adalah taksonomi dari knowledge. Ada yang taksit, ada yang eksplisit. Jadi kalau taksit knowledge itu dia sifatnya lebih ke personal, konteks spesifik, dan susah untuk ditransfer, susah untuk di-encode, dan susah untuk dijelaskan. Dan kebanyakan itu disimpan di dalam memori kita secara tidak sadar. Sedangkan kalau eksplisit itu lebih mudah untuk ditransfernya karena dia tadi bisa menggunakan bahasa formal untuk ditransfernya sehingga akan mudah untuk di-encode dan juga mudah untuk dijelaskan. Dan biasanya disimpan di dalam memori kita secara sadar. Jadi itu dari situ kita juga bisa melihat ada unconscious knowledge, ada conscious knowledge. Kalau semakin eksplisit, dia semakin conscious. Semakin taksit, dia semakin unconscious. Di antara taksit atau eksplisit yang sangat taksit ataupun sangat eksplisit juga sebenarnya ada di tengah-tengahnya itu yang implisit dan juga eksplisit non-codified. Jadi tidak semua yang eksplisit itu bisa di-codified. Contohnya kalau misalnya terkait prosedur atau instruction atau history of process, itu masuknya di explicit non-codified knowledge. Kalau yang explicit codified knowledge itu yang sudah terdokumentasikan. Untuk level pengetahuan sendiri itu bisa kita bagi menjadi yang shallow, dangkal, dan kita bisa punya juga pengetahuan yang deep, yang dalam. Kalau misalnya yang shallow atau yang dangkal itu level informasinya itu masih di permukaan aja. Misalnya kalau misalnya kita ngomongin tentang mobil, misalnya kita punya pengetahuan if gasoline is empty, then car will not start. Itu bisa kita masukkan atau kategorikan ke shallow knowledge. Tapi untuk yang deep knowledge-nya, kita bisa tahu kenapa si mobil itu nggak bisa jalan kalau misalnya nggak ada minyaknya, kayak gitu. Karena kita tahu di dalamnya itu apa sih yang membuat mobil itu bisa jalan kalau misalnya dia ada minyaknya. Nah, kalau berbicara tentang knowledge engineering, dia itu
involve integrating knowledge into computer system in order to solve complex problems requiring human expertise. Jadi intinya adalah di sini kita punya knowledge yang biasanya sih dimiliki oleh seseorang kan, human expertise. Nah, di sini knowledge engineering itu ingin mengintegrasikan pengetahuan yang dimiliki seseorang itu ke dalam sistem komputer. Itu yang ingin dilakukan di sini. Dan it refers to all technical, scientific, and social aspects involved in building, maintaining, and using knowledge-based system. And it transfers human knowledge into some forms of knowledge-based system. Jadi intinya itu ya, kita ingin menyimpan pengetahuan yang dimiliki biasanya dari human expertise ke dalam sistem, sehingga kita bisa mengolah pengetahuan tersebut untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, kemudian untuk knowledge engineering ini ada beberapa step yang bisa dilakukan. Itu yang pertama pastinya untuk setiap problem solving method ada identify the task. Apa sih yang ingin kita lakukan? Apa sih yang ingin kita solve di sini? Kemudian assemble relevant knowledge. Jadi kita cari pengetahuan apa saja yang relevan terkait dengan task yang kita miliki. Terus decide on a vocabulary of predicates, functions, and constants atau FOL representation. Jadi kita ingin mengencode si pengetahuan itu ke dalam bahasa formal. Kenapa bahasa formal itu diperlukan? Karena kita ingin pengetahuan itu disimpan di dalam mesin kan. Sedangkan mesin itu pastinya require bahasa formal agar bisa diolah tanpa ambiguity. Seperti itu, dan kemudian kita encode general knowledge about the domain. Kita encode karena sudah didefinisikan predikat function konstannya. Dan kita encode a description of the specific problem instance. Jadi problemnya itu kita encode juga. Dan kita post queries to the inference procedures and get answer. Di sini lebih ke penalarannya nantinya. Dan debug the knowledge base. Kita cek validitasnya seperti apa. Kemudian di knowledge engineering kita juga bisa bagi menjadi 5 step utama. Yang pertama itu adalah knowledge acquisition. Kemudian knowledge validation and verification. Kemudian knowledge representation, inferencing, dan explanation and justification. Knowledge acquisition itu intinya adalah bagaimana kita gather the knowledge atau bagaimana kita mengumpulkan pengetahuan tersebut dari sumber-sumber yang kita punya. Dan sumbernya juga bisa macam-macam ya. Kemudian untuk validation and verification, knowledge yang sudah kita kumpulkan, kita validasi dulu dan verifikasi dulu apakah knowledge tersebut benar. Kalau sudah benar, baru kita akan masukkan ke dalam sistem. Memasukkan ke dalam sistemnya kita bisa menggunakan knowledge representation, yaitu dengan mengubah pengetahuan yang kita punya ke dalam bahasa formal, sehingga mesin dapat mengerti knowledge yang sudah kita gather tadi. Setelah itu kita bisa lakukan inferencing, di mana di sini dilakukan penalaran atau reasoning, sehingga nantinya bisa menjawab pertanyaan yang dibutuhkan, mencari solusi yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, explanation and justification. Ini kita lihat apakah hasil yang kita punya itu sudah sesuai dengan yang seharusnya atau tidak. Dan knowledge acquisition, ini lebih detailnya lagi, itu terkait proses dalam mengolah atau mengambil data. Bisa dari human,
human experts atau bisa dari non-human. Misalnya dari dokumen, dari video, dari files. Kalau sekarang bisa jadi dari berita online dan lain-lain. Cuman hati-hati kalau misalnya kita dari misalnya kalau dari sosmed berarti kan itu akan perlu validasi yang lumayan ya, karena kalau sosmed kan lebih ke opini. Oke. Dan source of knowledge-nya itu dia bisa jadi dari macam-macam, bisa jadi dari experts, experience, printed media, satellite broadcasting dan lain-lain. Caranya juga bisa dari interview, kalau itu dari human expert, bisa dari self-report, bisa dari lettering. Kita cek organizing entities in hierarchy. Bisa jadi dari card sorting, kita tulis key konsep yang adanya. Terus bisa jadi dari diagram based teknik. Kita menggunakan diagram based teknik, misalnya dengan menggunakan UML. Nah, kemudian setelah knowledge acquisition, tadi ada validasi ya. Kalau validasi kita cek lagi apakah benar atau enggak, apalagi kalau misalnya kita gather dari berbagai sumber, berarti kita harus cek bagaimana mereka semua itu konsisten atau enggak. Terus knowledge representation itu kita bisa lihat logical representation-nya. Bagaimana kita merepresentasikan pengetahuan yang kita punya dengan logika matematika. Salah satu yang bisa kita gunakan adalah first order logic. Cuman nanti sayangnya kalau first order logic itu dia terbatas di tools yang bisa digunakan. Karena untuk knowledge based system itu banyak tools lebih menggunakan description logic namanya. Makanya nanti kita akan review sedikit tentang first order logic, tapi setelah itu kita akan belajar tentang description logic. Description logic itu sebenarnya masih bagian dari first order logic, cuman hanya sebagian kecil bagian dari first order logic yang masuk ke description logic, dan untuk simbolnya itu ada sedikit perbedaan. Terus selain pengetahuan yang kita representasikan menjadi logika matematika, kita juga bisa mendefinisikan production rules nantinya. Ini knowledge itu kita formalize menjadi rules. Biasanya rules-nya itu berupa jika maka. Nah, nantinya dari jika maka ini kita bisa melakukan penalaran atau reasoning. Kemudian kita juga bisa membangun ontologi. Ini yang nanti ada di subcell O3, di mana di ontologi dia memberikan formal naming dan definition untuk kategori, properti, dan relasi antar konsep, data, dan entitas. Ya, jadi di sini nanti lebih kayak mengelompokkan entitas-entitas yang kita punya itu masuknya ke grup mana, dan hubungan antara entitas itu seperti apa sih. Ini salah satu cara merepresentasikan pengetahuan tadi, mengubahnya menjadi bahasa formal. Bahasa formal yang bisa dipakai salah satunya itu adalah first order logic FOL. Di FOL kita selalu mengasumsikan kalau dunia itu terdiri atas objek, di mana objek itu bisa jadi berupa manusia, bisa jadi berupa tempat, bisa jadi berupa organisasi, dan seterusnya. Kemudian kita punya relasi antar objek, bisa macam-macam. Misalnya kalau kita ngomongin objeknya people, relasinya bisa jadi supervised by, sister of, atau kalau misalnya kita ngomongin objeknya itu suatu benda, bisa jadi relasinya itu larger than, dan lain-lain.
Kita juga bisa punya fungsi. Kalau fungsi berarti sesuatu terkait objek itu. Misalnya color dari suatu objek berarti itu apa? Father dari seseorang itu apa? Dan seterusnya. Misalnya kita mau merepresentasikan all professors are people. Nanti kita bisa merepresentasikannya ke dalam first order logic seperti ini. Mungkin kalian sudah pernah mempelajari ini di logika matematika juga. Kalau yang sudah agak lupa, nanti di minggu depan kita akan review terkait ini. Atau misalnya everyone is a friend of someone. Kita bisa representasikan seperti ini. Nah, nanti di description logic itu adalah fragment dari first order logic. Yang namanya fragment berarti dia itu masih first order logic, tapi tidak semua first order logic itu bisa dijadikan description logic. Karena nanti di description logic itu dia terbatas, kita masih bisa punya objek, kita masih bisa punya relasi, tapi relasinya itu hanya bisa satu argumen di dalamnya. Kemudian, satu dan dua. Kemudian kalau untuk function ini kita tidak bisa punya di description logic. Kemudian untuk melakukan penalaran nantinya kita bisa merepresentasikan atau mendefinisikan production rules juga. Jadi pengetahuan-pengetahuan umum terkait masalah yang kita punya bisa kita definisikan rules-nya. Jadi rules-nya ini berupa konsekuensi biasanya. Jatuh-jatuhnya nanti kita punya jika maka untuk aturan-aturannya. Misalnya seperti ini. Kalau ini terkait aturan BMI. Bagaimana kita mengklasifikasikan BMI. Ya misalnya kalau BMI-nya itu ada di antara 18,5 sampai 24,9, maka seseorang dikatakan health weight misalkan, dan seterusnya. Jadi misalkan kita punya data terkait BMI seseorang. Nah dari situ kita bisa mendapatkan pengetahuan baru ataupun kita bisa menjawab queries terkait klasifikasi tipe badan seseorang jika kita gunakan rule tadi. Kalau ontologi itu dia memodelkan dunia berdasarkan kelas, objek, relasi, hierarki, constraints, rules, aksiom. Jadi intinya di ontologi itu kita punya objek yang kita punya, semua objek yang kita punya kita klasifikasikan dia masuk ke kelas apa. Kemudian kita juga definisikan relasi antar objek. Misalkan ini adalah data-data yang kita punya, maka kita definisikan kelas untuk setiap objeknya. Contohnya di sini kita bisa lihat simbol-simbol yang ada di dalam di node sini. Ada yang berupa country misalkan seperti ini, dan mereka semua didefinisikan di sini. Country itu adalah France, England, Amerika, Germany, Italy, seperti itu. Kemudian ada juga misalnya spicy topping. Di spicy topping ini kita lihat nanti hubungannya siapa saja yang masuk ke spicy topping dan seterusnya. Kemudian untuk inference engine-nya itu nanti kita akan bisa menggunakan ini untuk melakukan penalaran. Jadi kita gunakan
gunakan penalaran yang umum yang sudah ada aturannya. Yang mungkin kalian sudah belajar juga, contohnya di logika matematika kita mengenal modus ponens ataupun modus tollens. Jadi di sini kita melakukan reasoning. Dan itu didapatkan dari si production rule yang kita punya juga. Misalnya di sini kalau misalnya kita punya production rule if A then B, tunggu sebentar ya. Misalnya kita punya production rules if A then B, ada aturan yang dinamakan modus ponens, di mana di sini kalau misalnya kita tahu A itu true, maka kita bisa tarik kesimpulan kalau B itu juga true. Oke. Ataupun modus tollens. Kalau di modus tollens ini berarti kalau misalnya kita tahu kalau B itu salah, maka kita bisa tarik kesimpulan kalau A itu salah. Jadi misalnya dari pengetahuan yang kita tahu kalau A itu benar. Kemudian dari rules yang kita tahu kalau A itu benar, maka B juga benar. Berarti kalau misalnya kita punya query terkait kebenaran B, kita bisa tahu B itu benar. Karena berdasarkan rule ini, dengan menggunakan inference engine, kita bisa tahu kalau B itu benar. Untuk inference engine-nya juga nanti kita bisa menggunakan beberapa metode. Ada yang bersifat forward, ada yang backward. Kemudian untuk ada juga yang data driven, ada yang goal driven. Kalau forward chaining system itu biasanya bersifat data driven, sedangkan backward chaining system itu adalah goal driven. Nah, nanti kita akan lihat dua-duanya seperti apa. Dan yang terakhir tadi stepnya itu adalah explanation and justification. Ini kita menjelaskan bagaimana si kesimpulan yang kita dapatkan itu benar. Jadi kita lihat bagaimana hubungan antara satu elemen dengan elemen lain berdasarkan rules yang sudah didefinisikan sebelumnya. Nah, knowledge engineering ini kalau misalnya kita punya knowledge yang banyak, pengetahuan yang cukup banyak, cukup dalam, maka knowledge based system yang akan kita punya itu juga akan semakin baik. Knowledge itu akan berkembang seiring waktu, dan kalau misalnya ada error di knowledge base itu bisa mengakibatkan permasalahan yang serius. Nah, sebenarnya untuk knowledge base itu juga ada yang bersifat statik, ada yang bersifat dinamis ya. Kalau misalnya statik berarti ya dia tidak bisa ditambah lagi knowledge-nya. Kalau dinamis ya dia bisa menalangi permasalahan ini. Karena kan kita tahu pengetahuan itu evolves over time. Jadi kalau dia sifatnya dinamis, nanti kita bisa tambahkan si knowledge baru ke situ. Nah, permasalahan yang ada di knowledge engineering itu yang pertama, complex information and knowledge is difficult to observe. Karena kalau misalnya dia susah untuk ditransfer, pastinya jadi susah juga untuk kita masukkan ya. Kemudian kalau kita punya knowledge dari experts misalnya, bisa aja kalau kita mewawancarai satu orang dengan orang lain, bisa jadi hasilnya beda atau hasil wawancaranya beda. Knowledge yang diberikan bisa jadi beda. Jadi bagaimana kita menyimpannya itu juga jadi permasalahan biasanya di knowledge engineering.
Representasi dari data yang kita punya itu juga bisa macam-macam, bisa ada teks, grafik, video, audio, mentranslasikannya jadi ada berbagai macam proses yang perlu kita lakukan. Extracting knowledge from human experts juga seringkali menjadi permasalahan karena teknik wawancara juga tentunya akan menjadi hal utama ya ketika kita ingin mengekstrak pengetahuan dari seorang expert. Dan limitation dari tools terkait knowledge representation ini juga menjadi permasalahan utama. Makanya tadi saya sempat bilang kalau toolsnya itu kebanyakan menerima description logic. Sedangkan sebenarnya description logic itu tidak bisa mentranslasikan semua sentence ya. Jadi hanya ada sebagian dari sentence yang bisa kita translasikan ke description logic. Tapi karena toolsnya itu kebanyakan adanya di situ, berarti ya knowledge yang bisa kita translasikan itu juga masih terbatas. Knowledge base, tadi dari knowledge engineering kita bisa mendapatkan knowledge base system. Jadi dia itu knowledge base yang kita tambahkan dengan inference engine. Dan knowledge base system itu mengaplikasikan teknik AI dalam problem solving sehingga kita bisa mendapatkan human decision making, learning, dan juga action. Main components-nya itu tadi ada 2, ada knowledge base dan juga inference engine. Kalau knowledge base itu isinya adalah fakta, rules, functions. Sedangkan inference engine itu adalah processing the knowledge base to solve the problem. Bagaimana kita bisa mengolah knowledge base tadi untuk bisa menyelesaikan suatu masalah. Ini ada arsitektur dari knowledge base system. Intinya masih mirip-mirip dengan yang tadi sempat diceritakan ya. Untuk knowledge base sendiri itu bisa kita masukkan hypothesis, heuristics, rules, objects, attributes, relationship, definition, events, functions, dan seterusnya. Dan dari situ dengan menggunakan inference engine kita bisa membuat suatu knowledge base system yang bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan atau bisa jadi misalnya rekomendasi dan seterusnya. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan untuk pengantar kelas ini. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Aman ya? Oke, kalau gitu saya tutup pertemuan ini. Kita bertemu lagi di minggu depan, insya Allah di kelas secara onsite di 07.11 ya. Terima kasih banyak teman-teman. Maaf lagi tadi saya mendadak online. Saya tutup. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu.